Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fresia Tauri dengan NIM G002365 dari kelompok A3 SGD A3. Sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah lapisan abdomen. Jadi lapisan abdomen itu tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada anterior lateral sama yang posterior. Nah, kalau yang anterior itu tuh yang pertama itu bagian lapisannya. Yang pertama itu ada kulit, terus tuh ada fascia superficialis. Fascia superficialis itu dari fascia Kemper sama fascia scarpa. Terus ada fascia profunda, terus ada musculus et aponeurosisnya, itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, terus ada musculus transversus abdominis, terus ada musculus rectus abdominis, terus ada musculus pyramidalis abdominis. Terus yang lapisan kelima itu ada fascia transversalis, terus ada fascia extraperitonealis, itu adalah jaringan lemak. Terus yang ketujuh adalah peritoneum parietal. Jadi ini yang pertama itu ada si kulit, terus ada si superficial fascia superficialis, itu tuh terdiri dari fascia Kemper sama fascia scarpa. Terus di sini ada si fascia profunda, itu tuh ini di sini. Nah, terus ada muskulusnya ada eksternal, internal oblik, terus ada transversus, terus ada transversus. Nah, terus kalau rectus sama pyramidalis itu di bagian tidak terlihat di sini. Terus ada extraperitoneal fat, itu lapisan extraperitoneal. Terus ada fascia transversalis dulu, terus ke extraperitoneal, terus yang terakhir adalah parietal peritoneum parietal, sama aja. Nah, terus kalau ini ilustrasinya, jadi ada kulit. Kalau ini tuh dari bagian anterior ya, nih kayak gini. Oke, next aja. Terus ada lapisan abdomen posterior. Ini tuh bedanya, dia itu kalau di kalau posterior itu tuh yang pertama itu ada kulit, terus ada fascia superficialis dorsi, terus yang ketiga itu ada langsung musculus. Nah, kalau yang pertama tadi kan dia ada fascia profundanya dulu kan. Nah, kalau yang di kalau yang di posterior itu tuh nggak ada kayak gitu. Terus ada muskulusnya, ada lapisan pertama itu musculus latissimus dorsi, terus lapisan keduanya itu musculus obliquus externus abdominis, terus ada musculus erector spinae, terus ada longissimus dorsi, terus ada serratus posterior inferior. Nah, kalau lapisan ketiga itu ada multifidus, terus interspinalis sama transversus abdominis. Nah, terus ada fascia extraperitonealis sama peritoneum parietal. Nah, dia itu nggak punya fascia yang vertikal, fascia ini ya, fascia transversalis maksud saya, kayak gitu. Oke, next aja. Nah, kalau yang otot, jadi tuh sebenarnya otot-otot yang di lapisan abdomen itu tuh dibagi menjadi, kalau yang musculus et aponeurosis tadi kan ada si terus di musculus et aponeurosis yang di anterolateral tadi itu kan ada yang ada 5 musculus tadi kan. Nah, itu sebenarnya dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang flat muscle sama si vertical muscle. Kalau yang flat muscle itu dari musculus obliquus externus, obliquus internus sama transversus. Nah, kalau yang vertical muscle itu tuh ada vagina musculi rectinya, terus ada dia tuh dari musculus rectus abdominis terus sama musculus pyramidalis kayak gitu. Nah, intinya tuh sama aja. Terus kalau regio posteriornya tadi ada quadratus lumborum, ada vas mayor, vas minor sama iliacus kayak gitu. Oke. Next saja. Nah, kalau yang jadi mau nerangin kalau yang kalau musculus obliquus externus itu adalah inferomedial, itu tuh seperti huruf V. Kalau yang obliquus internus itu superomedial, itu tuh seperti huruf A. Terus apa lagi ya? Oke, mungkin itu aja. Next. Nah, ini tuh ada mungkin aku jelasin fungsinya aja. Kalau obliquus externus itu tuh isinya tuh kompresi di isi abdomen, terus
muskul itu memfleksikan batang tubuh. Setiap muskulus itu menekuk batang tubuh ke sisi yang sama, mengarahkan pars anterior abdomen ke sisi yang berlawanan. Nah, kalau obliquus internus itu tuh fungsinya untuk kompresi isi abdomen juga. Terus kedua muskul memfleksikan batang tubuh. Nah, setiap muskulus itu menekuk tubuh dan mengarahkan pars anterior abdomen itu ke sisi yang sama juga. Nah, kalau transversus abdominis itu tuh kompresi isi abdomen. Terus kalau rectus abdominis itu kompresi isi abdomen. Terus ada fleksi kolumna vertebralis. Terus juga ada menegangkan dinding abdomen. Nah, kalau yang piramidalis itu untuk menegangkan lini alba kayak gitu. Nah, terus next. Nah, yang posterior itu tuh ada psoas major, minor, sama quadratus lumborum. Nah, kalau yang pas psoas major itu tuh fungsinya tuh fleksi paha untuk regio femoralis pada sendi coccyx. Nah, kalau yang psoas minor itu tuh fleksi lemah kolumnal vertebralis lumbalis. Nah, kalau quadratus lumborum itu tuh depresi dan stabilisasi costa 12 dan sedikit gerak ke lateroflexio yang lateroflexio truncus. Nah, kalau yang iliacus itu tuh fleksi paha atau regio femoralis pada sendi coccyx kayak gitu. Oke, selesai. Lanjut ke rectum proprium. Nah, jadi tuh ada yang enggak deh. Oke. Jadi si rectum proprium ini itu tuh jadi tuh sebenarnya tunggu tuh. Nah, rectum proprium itu tuh terbagi menjadi dua, ada rectum. Jadi kita jadi rectum dulu ya. Rectum itu terbagi menjadi dua, ada rectum proprium sama canalis analis. Nah, yang pertama itu rectum proprium. Nah, kalau rectum proprium itu tuh terdiri dari ini. Ada plica transversa recti, terus ada plica sama aja, terus ada ampula recti, terus ada sinus anales, columna anales, terus ada pecten analis, terus ada junctio atau linea anorectalis, terus ada linea anocutanea kayak gitu. Nah, di dalam jadi sisi luarnya itu terdapat jadi di sini tuh ada namanya flexura juga. Nah, flexuranya tuh flexura sacralis sama perinalis. Nah, kalau jadi intinya kalau flexur anorektal itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Bagiannya dari levator ani akan dijelaskan. Jadi levator ani itu kayak ototnya gitu. Jadi intinya itu. Jadi terus ada zona transisi juga. Zona transisi itu dari rectum ke canalis analis itu ditandai dengan linea anorectalis atau anorectalis junction. Di sini nggak kelihatan deh. Iya. Oh, ini junction linea anorectalis ini. Jadi ini kayak gitu. Jadi area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transveralis recti menjadi plica longitudinal di anal kanal kayak gitu. Lanjut aja ke ini canalis analis. Nah, jadi canalis analis itu tuh anatominya tuh kayak gini, struktur anatominya tuh kayak gini. Jadi tuh dia tuh terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus kayak gitu. Terus jadi canalis itu tuh dibagi menjadi 3 segmen sebenarnya. Dia tuh ada yang zona columnaris, terus ada zona cutanea sama zona hemorrhoidales. Nah, next aja. Nah, ini jadi dia ada zona columnaris. Nah, terus ada zona cutanea sama zona hemorrhoidalis. Nah, jadi pertama zona columnaris dulu. Nah, zona columnaris itu tuh terdiri dari lipatan longitudinal dari kolumna rectalis atau analis kayak gitu. Terus yang membentuk corpus cavernosum. Nah, epitel kolumner, dia itu epitelnya tuh kolumner atau kuboid kuboid. Terus pecten analis adalah epithelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Nah, garis superior pada zona ini disebut dengan linea pectinate atau istilah medisnya adalah linea dentata. Nah, kalau garis bergerigi mengikuti katup anal, pada bagian ini terdapat valvula anales kayak gitu. Terus ada zona cutanea. Nah, zona cutanea itu tadi adalah kulit
Nah, zona kutanea itu adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea ini. Linea anokutanea. Terus ada si zona hemoroidales, itu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan atau hemoroid. Nah, karena pelebaran vena hemoroidales. Nah, internal hemoroid itu terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemoroid hemoroid itu tuh terjadi di bawah linea pectinate gitu. Ini jadi kalau yang eksternal itu di bawah linea pectinate, kalau yang internal hemoroids itu di atasnya kayak gitu. Nah, pada permukaannya itu tadi kan mana ya? Ya ini eksternal sama internal hemoroid kayak gitu. Kita balik ke sini. Nah, jadi pada permukaannya itu ada namanya kolumna rectalis. Nah, kolumna rectalis itu merupakan 5-10 lapisan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosa dari vena cabang-cabang dari pars intramuscularis. Nah, kalau vulva anales itu tuh merupakan pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada setiap kaudal. Nah, ada sinus rectalis juga. Nih, sinus rectalis itu tuh merupakan cekungan di antara vulva anales kayak gitu. Oke, next. Nah, terus ada muskuli canalis itu tuh intinya itu ada 4. Jadi pertama ada musculus sphincter ani externus yang ada 2 pars profunda sama superficialis kayak gitu. Nah, kalau yang sphincter ani externus ini tuh ototnya otot skelet. Nah, terus ada sphincter ani internus. Sphincter ani internus ini ototnya otot polos. Terus ada musculus corrugator ani. Ini tuh ototnya otot polos juga. Terus ada musculus puborectalis. Mana ya puborectalisnya? Itu tuh otot skelet tapi dia di bagian musculus levator ani kayak gitu loh. Ya, itulah intinya ya. Lanjut. Nah, terus ada neurovaskularisasinya. Neurovaskularisasinya itu kalau jadi di rektum itu arterinya ada arteri rectalis superior, terus ada rectalis media sinistra, terus ada rectalis inferior yang sinistra. Nah, kalau yang superior itu cabangnya itu dari mesenterica yang inferior. Nah, kalau yang rectalis media tadi itu dari arteri iliaca interna sinistra. Nah, kalau yang rectalis inferior itu tuh dari iliaca interna kayak gitu. Terus ada vein. Lanjut ke venanya. Nah, venanya itu ada vena rectalis superior, terus yang beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior. Terus ada sih yang akan bermuara menuju vena porta hepatis. Nah, ini vena rectalis inferior sama media kayak gitu. Nah, jadi pada anal kanal itu tuh drainase vena yang terletak di atas linea pectinate akan bermuara pada vena porta. Jadi batasnya itu linea pectinate tadi. Nah, kalau yang sedangkan drainase ke bawah linea pectinate itu akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, lanjut ke inervasinya. Nervinya itu jadi ada nervi splanchni lumbalis sama splanchni pelvisi kayak gitu. Sama ada plexusnya. Nah, jadi inervasinya tuh kalau simpatis itu nervis splanicolumbalis atau lumbalis ini. Nah, kalau yang splanchni pelvisi itu tuh untuk parasimpatisnya. Nah, kalau rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis kayak gitu. Yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemoroidales inferior kayak gitu. Lanjut ke selanjutnya itu ada peritoneum. Jadi peritoneum itu apa sih? Jadi gini, peritoneum itu tuh
ada dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal sama visceral. Nah, parietal itu apa? Itu tuh lapisan yang melapisi bagian dinding dalamnya abdomen gitu dan menjadi bagian dinding abdomen. Kalau yang visceral itu tuh peritoneumnya itu melapisi langsung ke permukaan organ viscera abdominisnya. Jadi baik sebagian permukaan organ yang disebut dengan kalau dia tuh peritoneum visceral terus dia itu hanya melapisi sebagian organ, itu disebut retroperitoneal. Nah, kalau yang seluruh permukaan organ itu tuh disebut intraperitoneal kayak gitu. Nah, di sini tuh juga ada kavumnya. Nah, jadi lapisan peritoneum itu membuat sebuah rongga gitu. Nah, rongga atau kavumnya itu namanya kavum peritoneum major sama peritoneum minor. Nah, kalau kedua kavum ini akan bertemu menjadi foramen epiploica Winslowi kayak gitu. Nanti akan dibahas di paling belakang. Nah, kayak gini. Next. Nah, peritoneum. Nah, jadi kalau yang ini yang ditunjuk yang pertama, ini tuh adalah peritoneum yang minor. Nah, kalau yang ini adalah peritoneum yang major, yang dimana dia akan di rongga-rongganya kayak gitu. Oke. Next. Tadi kan aku udah nyebutin. Nah, kalau di peritoneum visceral itu tuh ada yang namanya intraperitoneal sama retroperitoneal. Nah, intraperitoneal itu hanya sebagiannya. Jadi hanya sebagian yang dilapisi gitu. Nah, kalau retroperitoneal itu di seluruh organnya itu dilapisi. Nah, bedanya apa? Kalau intraperitoneal itu organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum berada di cavitas peritonealis, meliputi ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, ada kolon transversum, terus ada kolon sigmoidea, terus ada cauda pankreas sama si lien dan hepar. Nah, kalau viscera atau organ retroperitoneal itu berada di luar kavitas si peritoneum. Jadi dia itu dilapisi hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Nah, jadi hafalannya itu kalau ngafalinnya yang retroperitoneal, nah ini ada hepar, gaster, lien, nah kan kalau intraperitoneal. Nah, kalau yang retroperitoneal itu tuh ada beberapa. Jadi yang pertama itu ada si suprarenal gland, terus ada aorta, terus ada duodenum kecuali pars yang superiornya, terus ada pankreas kecuali yang cauda tadi itu masuk yang intraperitoneal, terus itu ada ureter, terus ada colon ascendens sama descendens, terus ada kidney sama esophagus dan rectum. Nah, bisa dilihat di sini ada aorta, esophagus, terus ada glandula suprarenalis, terus ada duodenum, rendexter, terus colon ascendens, ureter, terus ada pankreas, terus ada colon descendens. Nah, ada rectum juga. Itu retroperitoneal kayak gitu. Nah, si peritoneum ini punya duplikator. Jadi duplikator itu dibagi menjadi 3, ada mesenterium, terus ada si omentum sama ligamentum peritonei. Nah, yang pertama itu mesenterium dulu. Mesenterium itu tuh jadi tuh melekatkan viscera si intraperitoneal tadi ke dinding abdomen yang posterior. Contoh, kalau kolon itu namanya mesenterium itu jadi mesokolon. Nah, kayak gitu. Jadi, mesenterium itu lipatan ganda peritoneum yang luas dan membentuk kipas. Nah, yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen kayak gitu. Nah, kalau mesokolon tadi kan yang di kolon itu namanya mesenteriumnya mesokolon. Nah, mesokolon transversum itu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dan juga dinding posteriornya abdomen. Lanjut ke omentum. Nah, omentum itu dibagi 2, ada omentum maius sama omentum minus. Intinya kalau maius itu tuh berasalnya dari mesenterium dorsalis yang merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada kurvatura Meyer-Gaster dan duodenum yang pas superiornya. Kalau omentum ini tuh kayak tirai gitu kan. Ini gambarnya omentumnya. Nah, dia tuh terdiri dari 4 ligamen. Jadi ada ligamen gastrolienal, terus ada gastroperenica,
gastroperenica, gastrosplenica, terus ada gastrokolika, terus ada si splenorenal. Nah, kalau omentum minus itu tuh terdiri dari ligamentum hepatogastricum sama ligamentum hepatoduodenal. Kalau omentum minus itu tuh dari mesenterium yang ventralis, merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan dari lambung yang curvatura major, terus dan duodenum yang part superior, dia tuh menuju facies inferior dari hepar kayak gitu. Oke, next. Nah, ini omentum minus sama omentum maius. Mungkin tadi ligamentum peritonei itu tuh untuk melekatkan antar organ ke organ lain ataupun dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum kayak gitu. Jadi ya, kalau ligamentumnya ya itulah ya. Ya, udah. Terus lanjut, terakhir itu tuh apa sih itu greater sac, lesser sac sama foramen Winslow. Jadi intinya kalau greater sac itu tuh atau kafum, jadi kan tadi ada kafum kan, nah kafum itu tuh namanya lainnya tuh greater sac. Jadi yang kafum peritoneum major itu nama lainnya greater sac, itu menempati sebagian besar ruang di cavitas peritonalis, dimulai dari superior pada diafragma dan berlanjut ke inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Sakus itu si kafumnya tadi itu tuh dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus. Nah, ada lesser sac atau kafum peritoneum minor atau bisa disebut juga bursa omentalis, itu tuh adalah subdivisi yang lebih kecil dari kafum peritoneum minor pada cavitas peritonalis. Nah, dia itu ada di posteriornya gaster dan hepar dan berhubungan dengan greater sac melalui suatu lubang. Nah, lubangnya itu namanya foramen omental. Nah, foramen ini atau foramen omental atau foramen epiploica winslowi itu adalah lubang yang menghubungkan kafum peritoneum major sama peritoneum minor. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Nah, greater sac itu tuh yang bagian rongga-rongga yang besar ini. Nah, rongga-rongga ini yang besar. Nah, kalau yang omentum bursa atau yang lesser sac itu tuh ini. Nah, dia itu nanti akan dihubungkan dengan sebuah lubang foramen. Nah, foramennya itu ada di tengah-tengah gini. Nah, jadi antara bursa omental sama si sakus yang maius ini tadi ya, itu peritoneum major tadi itu tuh akan dihubungkan dengan si foramen omental ini tadi. Nah, kalau di gambarnya ini, nah foramen omental atau dia itu di sebelah sini. Oke, selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.